Ya, Anda masih bersama kami kali ini dalam segmen perbincangan dan kita akan membahas seorang putri daerah yang berkarya di dunia entertainment nasional. Nah, luar biasa. Kita akan membahas jauh lebih dalam soal itu dan sudah ada bersama saya di studio Sapa Manado pada kali ini Nadida Sugeha. Iya, Nadida Sugeha. Nadida Sugeha, Iya. Tapi panggilannya Dinda ya? Panggilannya Dinda. Luar biasa. Nah, seperti apa pengalamannya? Ini seorang putri daerah Kota Mobagu ya. Iya. Tapi kok bisa berkarya di dunia entertainment nasional. Nah, kita ingin bercerita dengan dia. Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa. Baik. Tetap semangat. Semangat harus. Dinda, kita pengen tahu ya. Dinda kan ini asalnya dari Kota Mobagu. Kota Mobagu. Nah, bisa terjerumus ke dunia entertainment nasional itu ceritanya gimana? Awalnya tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk ke arah sana. Cuman awalnya emang kuliah, ingin mendalami dunia entertain. Tiba-tiba di salah aku lagi kuliah, tiba-tiba aku masuk di salah satu akun kampus. Itu ada namanya Bidadari Amikom. Dari akun itu tiba-tiba mulai dapat tawaran. Jadi awal karirnya tuh jadi model dulu. Dari model? Iya, nggak pernah terfikirkan untuk ke arah sana sama sekali. Dari situ ikut-ikut model, ajang-ajang kayak foto, kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada tawaran dari temen, katanya mau nggak main film. Terus karena ingin terjun, tiba-tiba aku terima tawaran itu. Dan akhirnya aku main film pertama di film Heartventure. Itu ada di YouTube, web film series. Heartventure. Iya. Oh, oke. Jadi bisa dicari di mana? Di YouTube. Di YouTube ya. Jadi ingat, bisa dicari di YouTube. Nanti di situ bisa lihat penampilan Dinda ini seperti apa, ya. Iya. Nah, setelah itu lanjut aja cerita. Terus? Setelah itu tiba-tiba mulai kenal dengan komunitas film. Jadi berawal dari film itu kenal komunitas. Terus ada ada casting. Nah, casting kedua ini mikir banget buat ikut casting karena di situ kebetulan tanggal syutingnya itu tanggal ulang tahun. Jadi masa iya ulang tahun malah kerja gitu. Nah, iseng-iseng tetap bikin foto profile untuk dikirim di casting, tiba-tiba dihubungin kalau keterima casting. Oh, gitu. Iya. Seru juga berarti ya? Seru. Nah, di film kedua itu tiba-tiba sebelum syuting tuh mikir, duh semoga nggak sia-sia nih ulang tahun malah kerja. Nah, tiba-tiba udah syuting, makin kenal juga sama komunitas film yang lainnya. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian selesai syuting, ada kabar kalau film yang kedua ini, kos-kosan ini tuh lagi dikurasi di Hong Kong. Wow, itu yang dapat penghargaan ya? Iya. Nah, ceritanya gimana sampai bisa Awalnya tiba-tiba kok ada notif lagi nih di grup film itu. Terus tiba-tiba sutradaranya ngomong kalau ini film yang kita buat kos-kosan ini lagi dikurasi di Hong Kong, semoga lolos ya. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada kabar kalau film itu tuh lolos. Ternyata masuk di nominasi Inspirational Short Movie di Asia Pacific Youth Microwide. Wah, luar biasa. Itu short movie kan? Itu Iya, berapa lama movie. itu filmnya? Short movie itu sekitaran 10 menit. 10 menit saja? Iya, 10 menit aja. Tapi syutingnya lumayan 2 hari. 2 hari? 2 hari. Wah, luar biasa ya ini. Syuting dalam waktu 2 hari, durasi film 10 menit, tapi bisa juara ya sebagai inspirational movie ya. Wah, luar biasa. Itu perasaannya gimana? Perasaannya seneng sih, karena pasti cukup bangga ya, karena ternyata nggak sia-sia juga ulang tahun tapi kerja gitu. Terus dapat pengalamannya juga banyak banget, karena ternyata main di dunia peran ini tuh nggak segampang yang kita lihat. Ternyata kita harus ada pendalaman peran, terus
mengenal karakter-karakter yang ada di film. Jadi ada karakter yang di diri kita tuh pas di depan layar tuh kita tinggalin dulu, kita bawa karakter yang emang yang kita peranin gitu. Saya pengen tahu suka duka selama menjalani dunia entertainment ini, perfilman ini seperti apa? Kan susah juga ya membagi waktu antara kuliah terus harus syuting atau seperti apa? Lebih banyak di sukanya atau di dukanya? Tolong bisa cerita. Kebetulan kalau udah dari awal udah perjanjian nih sama mama, kalau emang mau ada ngisihin waktu, usahakan nggak ganggu waktu kuliah sama sekali. Jadi pinter-pinter buat manajemen waktu. Jadi misalnya ada job yang ini disesuaiin sama waktu nggak kuliah. Seperti itu. Iya. Jadi lebih banyak sukanya ternyata ya. Ternyata lebih banyak sukanya, ternyata asik. Kalau mendalami dunia peran ini, menurut Dinda itu gampang atau susah? Menurut Dinda pribadi tuh lumayan susah karena susahnya tuh kita tuh harus menghidupkan karakter itu dan ternyata nggak segampang itu untuk menghidupkan karakter itu yang kita bawa sehingga film nanti itu bisa hidup. Jadi lumayan beban banget ya kalau misalnya kita gagal bawa satu peran karena kalau dalam satu peran itu gagal pasti filmnya juga nggak bakalan hidup. Oke. Nah, kita masih punya kita akan berbincang lebih jauh lagi ya, Dinda. Tapi kita harus jeda sejenak, jadi kita akan kembali lagi. Dan kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, jadi tetaplah Anda bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen perbincangan di Sapa Manado. Kita masih membahas tentang seorang putri daerah yang berkarya di dunia entertainment nasional. Dan dia adalah Nadida Sugeha. Dia juga adalah seorang model dan bisa disebut bintang film ya sekarang. Bisa. Ya, Dinda, kita tadi sudah berbicara sedikit ya mengenai kenapa kok bisa sampai di situ. Ternyata dari kuliah terus ada tawaran model dan akhirnya dapat tawaran untuk bermain dua film ya. Iya. Luar biasa. Dinda juga sudah menyebut tadi sudah dapat penghargaan yaitu Asia Pacific Youth Micro Movie Festival untuk film yang kedua. Kos-kosan ini ya. Sebagai inspirational short movie. Inspirational short movie, itu luar biasa. Katanya tadi cuman syuting 2 hari, durasi film 10 menit, tapi akhirnya dikenal sedunia. Secara internasional. Karena ini basisnya di Hong Kong ya, Dinda? Iya. Ya, Benar. Dinda, saya pengen tahu, kan barusan dapat penghargaan ya. Nah, setelah itu apakah ada tawaran-tawaran lainnya kah untuk mungkin berperan di film kah atau mungkin di sinetron atau seperti apa, Dinda? Untuk tawaran belum ada karena kemarin emang syutingnya tuh sebelum wisuda. Jadi kemarin masih fokus untuk ngerjain tesis terakhir. Oke. Iya, jadi belum ada kepikiran untuk ke arah sana lagi kemarin. Tapi sekarang selesai wisuda kemarin ada emang lagi fokus ke arah entertain. Kemarin sempat ikut kelas acting di Jogja. Oke. Jadi sekolah lagi dong berarti kelas acting di Jogja. Berarti menunjukkan ini lebih serius lagi untuk ingin lebih serius lagi ke arah sana. Nah, jalan-jalan yang ditempuh ke depan mungkin untuk lebih serius ke dunia ini seperti apa, Dinda? Lebih mendalami dunia seni peran pastinya, terus banyak berlatih lagi. Jadi kemarin sebenarnya masih ada PR-PR penting waktu di kelas acting. Jadi masih dijalani di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya bermain peran seperti di minggu ini ingin berperan seperti apa, di minggu yang berikut seperti apa. Jadi memang begitu ya? Iya, agar lebih mudah lagi nanti kalau misalnya main di dunia peran tuh masih bisa switch ke karakter. Adaptasi karakter adaptasinya seperti masih itu ya. bisa.
Nah, ini berbicara soal seni peran. Saya dulu memang pernah ditawarkan main di Hollywood, tapi jadinya ke Manado Wood. Seperti enggak. Jadi begitu. Bermain di seni peran pasti ada kesulitan tersendiri. Seperti itu ya. Iya, ada Nah, kesulitan. mungkin kalau sudah mendalami suatu karakter, nah itu kesulitannya seperti apa? Kesulitannya tuh selesai mendalami satu peran itu setelah menjalani kehidupan sehari-hari lagi, ada fase dimana jadi krisis karakter. Oh, Krisis karakter. krisis karakter itu gimana? Misalnya di dalam dunia peran yang sebelum Dinda mainin, misalnya kita berperan sebagai cewek yang lebih introvert. Setelah bermain di peran yang itu, tiba-tiba susah lagi balik ke karakter ke Dinda yang sebelumnya. Jadi ada beberapa karakter-karakter yang susah lagi untuk kembali ke yang semula gitu. Dan itu dialami ya waktu syuting, dalam proses syuting seperti itu. Ya, untuk sampai saat ini mengalami sih, masih sulit untuk switch ke karakter sebelumnya. Nah, kiat-kiat untuk memuluskan itu, bagaimana kalau Dinda? Apakah mungkin seperti apa mungkin kalau Dinda? Mungkin dari Dinda masih banyak harus belajar ya untuk mendalami peran, terus untuk switch ke diri yang dulu lagi, misalnya kayak gitu. Kemarin sempat terakhir main Adventure, kayaknya sekitar setahun kayaknya ya, susah untuk lepas dari peran si Rara itu. Seperti itu ya? Iya, susahnya. susah. Berarti memang pendalamannya sangat dalam kalau. Iya, kemarin proses yang web series itu sekitaran 6 bulan. Itu udah reading, tracking, semuanya. Jadi agak susah ya untuk kebalik lagi ke setelah 6 bulan itu. Belum proses syuting mungkin kurang dari 1 bulan. Jadi agak susah untuk switch lagi ke karakter sebelumnya. Oke, nah untuk mengatasi hal itu gimana ya caranya? Mungkin apalagi kalau misalnya ke depannya ya, proses syuting satu film, pendalaman segala macam. Setelah syuting, bulan depannya harus main di film yang lain misalnya kalau ada penawaran. Kata Dinda tadi kan setahun untuk bisa lepas. Nah, untuk mengatasinya biasanya seperti apa? Cara mengatasinya tuh kalau misalnya sebulan lagi ada tawaran film di peran yang berikutnya lagi, mungkin kan sebelum sebulan itu persiapan syutingnya tuh harus Hamin 1 bulan. Oke. Nah, jadi Hamin 1 bulan itu kita bedah karakter lagi. Misalnya di satu peran itu kita bedah lagi. Kita mau jadi, misalnya kita di peran itu kita jadi apa. Nah, dari situ di kegiatan sehari-hari kita mulai menjalani sebagai karakter itu. Oke. Jadi di saat kita syuting nanti kita sudah siap untuk jadi peran yang dimau dari sutradaranya. Luar biasa. Ternyata sudah mengalami itu ya. Dinda sekarang umurnya berapa? Sekarang Dinda umurnya 24 tahun. 24 tahun. Iya. Oh ya, nggak begitu jauh dengan saya kalau gitu. Iya, saya 42. Dibalik ya. Dibalik. Nah, berarti Dinda ini jalannya masih panjang ya. Masih. Kedepannya masih panjang. Nah, Dinda pengennya ke depan gimana? Apakah pengen berkarir terus di dunia entertainment atau apakah ada pilihan-pilihan lainnya mungkin untuk berkarir? Mungkin. Pastinya ingin ke dunia entertain lagi, ke dunia peran. Tapi dunia peran bukan patokan saya untuk ke depan ya. Misalnya mungkin ada rencana lain, ada misalnya mau masuk ke dunia entertain tapi mungkin bukan di depan layar tapi di belakang layar. Oh, oke. Ternyata memikirkan sampai di situ juga. Iya. Kalau di belakang layar kan ada banyak juga ya, berarti Iya. ada sutradara, mulai sutradara, ada scriptwriter, Iya, benar. terus ada banyak hal lagi. Banyak Jadi hal mungkin lain lagi. Masih ingin dicoba. dicoba di situ juga bisa ya. Nah, kan sekarang banyak sekali contoh seorang sutradara, seorang pemain film yang menyutradarai filmnya sendiri. Mungkin bisa seperti itu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu. Luar biasa. Nah, ini pastinya di Sulawesi Utara ini banyak sekali anak-anak muda yang pengen
mengalami apa yang sudah dialami oleh Dinda. Ya. Nah, mungkin Dinda bisa berbagi dengan teman-teman apa sih yang harusnya mereka persiapkan, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai ke titik yang sudah dialami Dinda ini. Mungkin bisa berbagi. Mungkin pastinya dikelilingi oleh lingkungan yang emang kita mau ke arah, mungkin kalau misalnya ingin ke dunia peran, kita harus dikelilingi sama masuk ke komunitas film, seperti itu. Terus mungkin paling cepat dari Dinda sendiri, dari dunia modeling ya paling cepat. Jalan pertama mungkin dunia modeling itu paling cepat untuk ke arah ke arah dunia peran. Pastinya dari situ. Oke, jadi memang tidak tawaran itu tidak akan datang dengan sendirinya ya. Iya, benar. Kita harus mengeksplor diri kita sendiri, seperti apa memang kita ke skill kita, keterampilan kita seperti apa, dan juga harus membawa diri kita ke komunitas yang itu. Iya, kalau betul. kita pengen bermain film harus masuk ke komunitas film. Terus asal lagi skillnya mungkin ikut kelas acting dan cari info-info casting-casting yang ada di sosial media mungkin kayak gitu. Jadi harus ikut casting juga ya? Iya, ikut casting. Oke, baik. Dinda, kita akan berbicara sedikit lagi nanti, tapi kita harus jeda sedikit. Kita akan kembali lagi dan tetaplah Anda bersama kami. Kami masih akan kembali dengan Dinda usai jeda pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami dalam segmen terakhir dari perbincangan kita pada hari ini. Dan kita masih membahas tentang seorang putri daerah yang berkarya di dunia entertainment nasional. Putri daerah ini berasal dari kota-kota Mobagu. Dia bernama Nadidah Sugeha. Kita panggil Dinda ya. Iya. Dinda, banyak sekali kita sudah berbincang-bincang tadi. Mulai dari awal Dinda terjun ke dunia entertainment, terus suka dukanya seperti apa, pengalaman-pengalamannya seperti apa, pasti itu menambah hasanah dalam kehidupan Dinda ya. Betul. Masih banyak orang yang masih mengira-ngira seperti apa sih berada di dunia seperti itu. Dinda sudah mengalaminya. Betul. Dan mungkin Dinda ini bisa memberikan motivasi bagi anak-anak muda di Sulawesi Utara. Mungkin motivasi yang bisa Dinda bagikan ke mereka seperti apa, Dinda? Mungkin jangan pernah takut untuk mengejar mimpi. Lebih baik gagal daripada belum pernah mencoba. Betul sekali itu, Dinda. Iya. Jangan cuma berpikir kalau orang Manado bilang, aduh bagaimana di perasa ini, Kang. Aduh ini dia baik kok kita udah pergi, akhirnya menyesal. Iya. Lebih baik udah coba duluan toh. Iya. So rasa dulu bagaimana akhirnya, dan akhirnya kita bisa menentukan. Oke. Bisa di sini Bisa. atau bisa nggak bisa di sini. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk mencoba. Iya, betul. Seperti Jangan itu. takut untuk mencoba. Ya, betul sekali, Dinda. Ini kan barusan kita ada baru melewati Hari Kartini ya. Betul. Hari Kartini, dan itu adalah menjadi hari motivasional bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, Dinda ini menjadi salah satu motivasi buat Amin. kita semua. Nah, Amin. untuk berbagi mungkin apa yang ingin Dinda bagikan mungkin dalam rangka Hari Kartini kepada perempuan-perempuan di Indonesia seperti apa? Untuk itu jangan pernah semua perempuan itu bisa melakukan segala hal. Jangan pernah takut, karena kita juga sebagai perempuan Indonesia juga pastinya punya mimpi yang harus kita kejar. Tidak harus di balik rumah untuk mungkin bersih-bersih rumah, tapi perempuan juga bisa lebih dari itu. Emansipasi ya? Emansipasi wanita. Ya, seperti yang sudah Dinda lakukan sekarang ini. Betul. Dinda memilih untuk berkarir di dunia entertainment. Dan juga mungkin nanti Dinda katanya tadi akan kembali ke Jakarta untuk berkarir lagi di dunia entertainment. Betul. Mungkin memang bukan tidak serta-merta di depan layar ya, Betul. tapi bisa juga di belakang layar. Betul sekali, di balik layar. Di balik layar. Nah, apa sebenarnya yang menjadi harapan dari Dinda ini ke depannya? Harapan yang terdalam yang pengen Dinda wujudkan itu sebenarnya apa sih?
Harapan Dinda sendiri, semoga apa yang Dinda lakukan ke depan bisa membuat dampak positif, terus membanggakan orang tua dan orang sekitar yang pastinya, dan terus berkarir lagi dan terus membuat orang tua Dinda bangga pastinya. Pastinya, dan itu harapan kita semua ya. Iya. Sebenarnya itu karena orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita. Betul. Dan kalau bisa membanggakan orang tua pastinya itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri juga. Iya, kebahagiaan buat tersendiri. kita. Nah, orang tua sekarang ada di Kota Mobagu. Ya, dan Iya. mereka benar-benar full support sebenarnya ya. Alhamdulillah Mama Dinda sendiri support apapun yang Dinda lakukan selama itu membuat kebahagiaan di diri Dinda dan membuat mereka bangga, dan itu adalah hal positif. Just do it. And buat Mama selalu support, jadi Dinda sendiri pun semangat untuk melakukan hal-hal yang ingin Dinda lakuin ke depan. Ya, memang tanpa support dari orang tua dan orang-orang terdekat sangat susah. Sangat ya, susah. sangat susah kita untuk maju. Jadi memang ini harusnya menjadi perhatian kita semua ya. Betul. Dan ini kalau menurut saya ini jadi contoh apa yang sudah Dinda lakukan dengan perjalanan Dinda mulai dari kuliah menjadi model, menjalani dunia peran. Betul. Dan hingga titik saat ini itu pasti bisa menjadi panutan buat mungkin anak-anak muda di seluruh Sulawesi Utara. Iya. Dan juga bagaimana support dari orang tua itu benar-benar Penting. hal yang sangat penting. Iya. Jadi ini mungkin jadi perhatian kita semua ya. Jangan bandel-bandel po orang tua. Jangan mama lawang apa tuh orang tua aja bilang. Iya, betul. Betul toh Dinda? Mungkin Dinda sekali lagi yang terakhir kasih pesan buat teman-teman di sana mengenai mungkin orang tua mungkin. Orang tua, mungkin pesan Dinda, support orang tua itu sangat penting. Dan serta doa dan restu orang tua itu penting. Jadi apapun yang kalian lakukan mungkin ada baiknya untuk butuh support dan doa dari orang tua itu sendiri. Ya, betul sekali Dinda. Dan ini menjadi contoh yang baik buat anak-anak muda bahwa memang jangan mama lawang orang tua aja bilang. Betul. Seperti itu Kang. Dan akhirnya kita berbincang-bincang ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih Dinda Terima sudah kasih. hadir di studio Sapa Ya. Manado. Sukses terus Amin. buat Dinda ke depan. Dan semoga rencana terakhir ini untuk ke Jakarta lagi dan berkarir di dunia entertain bisa terlaksana. Amin. Amin. Dan dengan demikian berakhirlah seluruh perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami. Sebelum kita berpisah, ini ada kata-kata motivasi untuk Anda. Ya, semoga kata-kata motivasi tadi bisa menambah semangat kita untuk menjalani sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Edward Ciwi undur diri beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.